Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi lanjutan mengenai limit fungsi trigonometri, di mana materi ini adalah merupakan materi matematika peminatan untuk kelas 12 IPA pada semester ganjil. Adapun kompetensi dasarnya adalah seperti ini, yaitu menjelaskan dan menentukan limit fungsi trigonometri serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, adapun yang akan saya bahas di sini adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri dengan menggunakan rumus-rumus trigonometri dan operasi-operasi aljabar. Nah, di mana secara spesifik tipe soal yang akan saya bahas adalah limit fungsi trigonometri yang menggunakan aturan penjumlahan dan pengurangan sin ataupun cosinus. Kita coba ulang kembali mengenai rumus jumlah dan penjumlahan dan pengurangan sin dan cos, di mana rumus ini sudah dipelajari sewaktu kelas 11. Nah, rumus yang pertama yaitu sin A ditambah sin B adalah 2 sin A plus B dibagi 2 dikali cos A dikurangi B dibagi 2. Kemudian rumus yang kedua adalah sin A dikurangi sin B. Rumusnya adalah 2 cos A plus B per 2 dikali sin A minus B per 2. Begitu juga dengan rumus yang ketiga dan rumus keempat. Kalau kita perhatikan di sini, ciri dari rumus ini adalah ketika ada bentuk penjumlahan sin atau pengurangan sin dan cos, maka kita akan mengubah dia menjadi bentuk perkalian. Jadi ada bentuk perkalian di sini, ini sin dikali cos, ini cos dikali sin, cos dikali cos, sin dikali sin. Nah, kita tinggal hafalkan polanya saja. Dan semua yang di sini semuanya ada angka 2 di sini ya, ada koefisiennya 2 kecuali untuk cos dikurangi cos ini adalah negatif 2. Jadi sin ditambah sin, hasilnya adalah 2 sin cos. Sin dikurangi sin adalah 2 cos sin. Cos ditambah dengan cos, hasilnya adalah 2 cos dikali cos. Kemudian yang terakhir, cos dikurangi cos, hasilnya adalah min 2 sin sin. Nah, di mana pola yang A plus B per 2 dan pola yang A min B per 2 ini polanya adalah sama. Nah, perlu kita ingat, ketika di sini koefisiennya hanya 1, ya, 1, maka di ruas kanan ini menjadi 2. Di sini pun sama. 1, maka di ruas kanan berubah menjadi 2. Nah, bagaimana semisal kita ganti koefisiennya bukan 1? Nah, maka misalkan di sini adalah angka 2. Kan di sini berarti kalau di atas tadi 1, maka di ruas kanan menjadi 2. Artinya 2 kalinya. Nah, berarti kalau di sini 2, maka di ruas kanan akan berubah menjadi angka 4. Begitu. Jadi kelipatan 2 kalinya. Dan untuk tandanya yang berbeda hanyalah di pengurangan cos dengan cos saja. Nah, ini untuk rumus penjumlahan dan pengurangan sin cos. Nah, rumus ini yang akan kita gunakan untuk menentukan nilai limit fungsi trigonometri yang berkaitan dengan ini ya. Coba kita perhatikan contoh soalnya supaya kita bisa lebih paham. Nah, di sini ditanyakan, tentukan nilai limit X mendekati 0 dari cos X dikurangi cos 5X dibagi dengan X dikali tangen 2X. Nah, seperti konsep awal, yaitu ketika kita menentukan limit, maka sebenarnya langkah pertama kali yaitu adalah kita substitusi. Nah, ketika kita substitusi, ini kita substitusi ke bagian pembilang dan bagian penyebut. Maka cos 0 adalah 1, cos 5 dikali 0 itu adalah 1, X-nya diganti dengan 0, dikali tangen 0, hasilnya tetap 0. Nah, ini ternyata hasilnya adalah 0 per 0. Nah, kalau 0 per 0, maka kita harus mengganti mana yang membuat dia menjadi 0. Nah, coba kita lihat di sini, ternyata ada bentuk cos X dikurangi cos 5X. Cos dikurangi cos.
Cos dikurangi cos, apa tadi rumusnya? Cos dikurangi cos itu adalah min 2 sin A ditambah B per 2 dikali sin A dikurangi B per 2. Jadi sin dikali sin. Jadi kalau di sini ada cos X dikurangi cos 5X, maka tinggal kita sesuaikan saja. Cos X dikurangi cos 5X, maka hasilnya adalah min 2 sin. Nah, bagian ini tinggal kita sesuaikan. X ditambah dengan 5X, kemudian bagi 2. Untuk bagian belakang adalah pengurangan. X dikurangi 5X dibagi 2. Nah, ini tinggal kita sederhanakan saja. Maka hasilnya adalah min 2 sin 3X dikali sin negatif 2X. Nah, tinggal kita ganti bentuk yang tadi dengan bentuk yang sudah kita ubah. Jadi, limit X mendekati 0 dari min 2 sin 3X dikali sin min 2X dibagi dengan X dikali tangen 2X. Nah, konsep yang sebelumnya ketika kita sudah menemukan bentuk perkalian seperti ini, maka boleh sin atau tangannya kita coret. Ini kita coret, sin, dan tangan kita coret. Nah, hasilnya tinggal min 2 dikali 3X dikali min 2X dibagi dengan X dikali 2X. Nah, ini tinggal kita coret saja. Ini juga kita coret, maka hasilnya adalah min 2 dikali 3 dikali min 1. Nah, maka hasilnya adalah 6. Nah, ini untuk contoh yang pertama. Coba kita lanjut di contoh soal yang kedua. Nah, di sini sama. Ini kita yakin bahwa ternyata ketika kita substitusi hasilnya adalah 0 per 0. Nah, maka kita harus ganti. Untuk yang di sini ada bentuk penjumlahan antara sin dengan sin. Maka coba kita ingat kembali apa rumus penjumlahan antara sinus dengan sinus. Nah, rumusnya adalah sin ditambah sin hasilnya adalah 2 dikali sin cos. Nah, tinggal kita ganti saja sin 4x ditambah sin 2x, maka dia akan berubah menjadi 2 sin 4 ditambah 2 dibagi 2 dan dikali cos dengan 4x dikurangi 2x dibagi 2. Kemudian tinggal kita sederhanakan saja. Jika sudah menemukan bentuk yang sederhana seperti ini, maka kita tinggal ganti bentuk yang atas tadi menjadi bentuk penyederhanaan kita tadi. Nah, hasilnya adalah 2 sin 3x dikali cos 3x dibagi dengan 3x cos 3x. Ini untuk cosnya bisa kita coret, sinnya kita bisa coret. Nah, ini ada 3x dengan 3x, maka hasilnya tinggal 2. Gitu. Nah, agar lebih paham, coba kita lanjutkan di latihan soal. Misalkan di sini ada latihan soal yang pertama, limit A mendekati B dari cos 2A dikurangi cos 2B dibagi dengan A minus B. Nah, di sini ya, ketika kita substitusi hasilnya adalah 0 per 0. Maka kita akan mengganti rumus cos dikurangi cos. Nah, coba kita ingat kembali. Kalau kita punya cos min cos. Apa tadi rumusnya? Cos dikurangi cos hasilnya adalah min 2 sin ya. Min 2 sin dikali sin. Jangan lupa ini nanti sudutnya dibagi 2, depan untuk penjumlahan sudut, belakang untuk pengurangan. Nah, maka tinggal kita sesuaikan saja kalau kita punya cos 2A dikurangi dengan cos 2B sesuaikan dengan rumus yang tadi, maka hasilnya adalah min 2 sin dikali dengan sin. Nah, ini jangan lupa sudutnya kita bagi 2, ini juga kita bagi 2. Yang depan untuk tanda penjumlahan, sementara yang belakang untuk pengurangan. Tinggal kita masukkan variabelnya yaitu 2A ditambah dengan 2B. Kemudian yang belakang juga sama, 2A dan 2B, hanya bedanya adalah tandanya dikurangi. Nah, maka ini bisa kita sederhanakan menjadi min 2 sin A ditambah B dikali dengan sin A dikurangi B. Nah,
Jika sudah sederhana seperti ini, maka bentuk yang atas atau bagian pembilang ini bisa kita ganti. Maka untuk soal yang tadi bisa kita ganti menjadi limit A mendekati B. Nah, bagian pembilangnya kita ganti dengan min 2 sin A plus B dikali dengan sin A minus B. Nah, untuk bagian penyebutnya tetap ya, A minus B. Nah, coba diperhatikan untuk bagian sin A minus B dibagi dengan A minus B. Maka ini seperti konsep dasarnya hasilnya adalah 1. Nah, berarti sisanya tinggal ini. Limit A mendekati B dari min 2 sin A plus B. Karena ini A mendekati B, maka yang variabel A ini kita ganti dengan B. Maka hasilnya tinggal kita substitusi. Min 2 sin A-nya kita ganti dengan B, ditambah dengan B. Nah, berarti ini hasilnya adalah min 2 sin 2B. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Ini ada beberapa latihan soal. Latihan soal yang kedua, ini rumusnya adalah cos X dikurangi cos, maka nanti tinggal disesuaikan saja menggunakan rumus yang sebelumnya. Kemudian di latihan soal yang ketiga, ada cos dikurangi cos lagi. Kita tinggal gunakan rumus yang sebelumnya juga, nanti tinggal diganti. Untuk latihan soal yang keempat, ini ada rumus penjumlahan sin dengan sin. Nah, tinggal disesuaikan dengan rumus yang ada yang sebelumnya. Nah, untuk latihan 2, 3, dan 4 bisa digunakan untuk latihan soal sendiri. Untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Semoga penjelasan dari saya bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.